budaya e-culture. Program e-culture Ambassador Bahasa Etnik. Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah menganjurkan satu program baru yang dinamakan e-culture Ambassador Bahasa Etnik. Sebagai permulaan, beberapa duta bahasa telah dipilih untuk mewakili etnik mereka, antaranya etnik Murut Tahun, etnik Orang Sungai, etnik Molbog, etnik Tatana, dan beberapa etnik yang lain akan menyusul. Pengurus Besar Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, Encik Meki Epison, berkata kajian Borneo Institute Indigenous Studies ataupun BORIS daripada Universiti Malaysia Sabah tentang bahasa sukuan Sabah kini berhadapan dengan masalah ancaman kepupusan akibat bilangan penuturnya, khususnya generasi muda yang berumur kurang daripada 30 tahun yang semakin menurun. Atas permasalahan tersebut, Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah mengambil inisiatif tersebut dengan mengadakan program belajar bahasa etnik secara online dengan memilih beberapa etnik sebagai permulaan program. Penyelaras program, Puan Ismarida Ibos menyatakan setiap duta bahasa yang dilantik akan bersiaran secara langsung di page Facebook mereka masing-masing selama 2 kali dalam seminggu. Tambahnya, apa yang menariknya yaitu cara penyampaian semasa siaran langsung bagi setiap duta adalah berbeza antara satu sama lain, menjadi daya penarik penonton untuk bersama-sama mempelajari bahasa etnik. Untuk keterangan lanjut, layari page Facebook Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah untuk mendapatkan maklumat secara terperinci. Sekian, saya Kores bersama memartabatkan budaya etnik Sabah. Oke, sorry. Saya
terlupa untuk kasih on mic. Boleh dengar sudah kan saya punya suara? Oke, kepada yang baru masuk pada malam ini, dalam live streaming kita pada malam ini, kamu share dulu, share sambil-sambil kita bawa adik-adik ataupun anak-anak yang bersama-sama kita pada malam ini untuk belajar bersama Giak Tatana ataupun bahasa suku kaum Tatana yang berasal daripada Kuala Penyu. Dan untuk pengetahuan semua, terutama sekali yang baru menyertai kelas kita pada malam ini adalah merupakan sebuah program e-culture namanya, yang dianjurkan oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah ataupun LKNS, ya, dengan kerjasama Persatuan Kebudayaan Tatana Sabah ataupun STCA. Jadi seperti yang kamu lihat, saya punya background. Pada malam ini kita punya tema dalam hutan supaya kita rasa tenang, kita rasa apa kan? Sekarang kan kita sudah masuk dalam suasana PKP, oke? PKP sudah kan? Oke, sudah kan? Kepada yang baru masuk, saya tengok dulu kamu punya komen-komen. Oke, mesti ramai yang menunggu-nunggu ataupun menanti-nantikan, sebab kita akan ada sebuah persembahan khas pada malam ini. Nanti akan ditayangkan kepada Anda semua. Ini khas untuk kamu lah, ya. Jadi pada malam ini kita akan teruskan dengan sesi pengajaran, ya, sesi pengajaran kita pada malam ini. Sementara itu kamu boleh juga kasih share dalam grup WhatsApp, kasih share dalam Facebook, dalam grup pun boleh juga, supaya lebih ramai bersama kita untuk belajar, ya. Hai, kita juga ada duta yang lain selain daripada saya, duta etnik bagi bahasa yang mengajar bahasa. Kita juga ada duta yang lain seperti sosial media dan juga game, ya. Seperti si Roger ini, Roger original. Hai Roger, hai. Dia ini duta bagi sosial media daripada etnik Rumus, daripada Kudat, ya. Harap-harap kepada mereka yang sedang mengalami mungkin ada sedikit kesusahan ataupun di mana sejak kamu berada, sebab sekarang ini kan cuaca pun tidak menentu, bahkan harap-harap kamu oke lah, baik-baik di sana dan jaga keselamatan, terutama sekali yang berada dalam keadaan di tempat yang banjir itu. Baik, kita akan teruskan dengan kita punya kelas. Kita akan masuk kepada slide. Hai. Oke, kita masuk kepada slide. Baik, pada malam ini kita akan masuk kepada topik warna dan bentuk. Topik warna dan bentuk. Kita mau tahu apa warna disebut dalam bahasa Tatana dan juga bentuk. Bentuk. Masih lagi dalam topik 6, masih dalam topik 6, yaitu kata adjektif. Baik, untuk kita punya objektif pada malam ini, peserta ataupun Anda semua menyatakan sekurang-kurangnya 3 kata adjektif warna dan juga 3 kata adjektif bentuk dengan betul. Jadi taluh, kata adjektif warna, dan 3 lagi kata adjektif bentuk dengan betul lah. Nanti cikgu akan tanya kamu semada kamu boleh jawab melebihi 3, oke, sudah mencapai objektif. Baik, untuk yang pertama kita ada 2 tadi, ya. Kata adjektif warna ataupun kita sebut dia dalam Tatana Gia Adu-adu Sat. Oke,
Gia adu-adu saat. Bukan saat, kita sebut dia saat, ya. Gia adu-adu saat. Gia adu-adu saat ataupun kata adjektif warna yang pertama yaitu purak ataupun mau purak. Kita panggil putih itu purak ataupun mau purak, ya. Itu adalah warna putih. Oke? Ya, harap-harap kamu sudah makan juga. Nakakan kawat gulu. Sambil-sambil kamu boleh juga minum-minum kopi ataupun boleh juga makan-makan sambil tengok kita punya live, ya. Sambil belajar Gia Tatana. Oke, tadi sudah purak. Sekarang kita pergi warna seterusnya adalah hitam ataupun moitom. Hitam ataupun moitom. Itu adalah hitam. Hitam, macam ini warna hitam, moitom. Itu moitom. Moitom, hitam. Seterusnya ria. Ria, moria. Oke, ria ataupun moria. Sira ria. Contohnya dalam gambar itu sira ria. Baju sira gaun ria. Baju gaun ria. Baju gaun warna merah, oke? Warna merah, ya. Dokau suara, nokuo suara double kah suaraku? Oke kah suaraku? Double toy. Tidak juga bahkan. Oke, kita teruskan. Yang keempat. Yang keempat, warna keempat tadi kita sudah purak ataupun mau purak, lepas itu mau hitam ataupun hitam, warna hitam. Ketiga kita ada warna merah, moria ataupun ria, ya, ria, ya. Keempat kita ada warna kuning ataupun silo, mau silo, oke? Mau silo, macam itu dalam gambar pisang yang sudah masakan dudungu mosilo ataupun dudungu silo, warna kuning, silo ataupun mosilo. Alright, yang seterusnya kita ada warna biru. Warna biru apa dalam tatana dia? Warna biru kita sebut ya adalah tomo. Tomo ataupun motomo. Dia ada dua nih. Ada dua warna, tapi dia punya sebutan sama, tomo ataupun motomo. Yang pertama ini adalah tomo kawanan, untuk merujuk kepada warna biru. Tomo kawanan, warna biru, ya, warna biru. Dan kedua, tomo ataupun motomo, daun. Tomo daun, ya. Kalau warna hijau kita sebut dia tomo daun. Tomo daun. Tadi tomo kawanan itu untuk warna biru dan tomo daun ini untuk warna hijau, ya. Warna hijau. Harap-harap juga tidak cepat toh kan? Harap-harap ada yang sempat tulis juga nota di dalam buku, ya. Naku, napa juga miada bas bungan. Remon. Ops, Remon tuh ya bangko ataupun ya kak. Miada bas kah? Selot gue no. Oke. Seterusnya untuk ungu, warna ungu ini sama juga, dia punya warna ungu dalam bahasa Tatana, dia warna ungu. Oke, seterusnya warna jingga. Oke, warna jingga ini kita sebut dia orin. Saat orin. Oke, warna orin. Oke, saat orin ataupun kalau macam kamu tengok dalam gambar tuh, macam dalam gambar bukan sira. Bola oren. Oke, bola oren, ya. Bola oren, warna oren, ya. Oke, seterusnya kita ada warna merah jambu. Warna merah jambu, moria ria. Moria ria. Lele, kadada pada rasa kek dina moria ria mentai saat no. Contohnya
warna merah jambu. Ayat dia warna merah jambu. Wah, sedapnya ataupun enaknya cake itu berwarna merah jambu. Moria ria ya, merah jambu ya. Alright, seterusnya kita ada warna coklat ataupun warna perang. Coklat baraun. Suklat. Kita panggil dia suklat. Ini dia ada sedikit pengaruh English ya, brown. Kalau English, dalam English kan coklat itu warna brown ataupun perang brown. Tapi kita sebut dalam tatanan dia baraun ya, baraun ataupun suklat ya. Macam cikgu punya rambut ini, itu ngarannya kisat do suklat ataupun baraun ya, baraun. Ini warna baraun. Seterusnya adalah warna kelabu. Warna kelabu kita sebut dia burau. Burau, burau. Kisat do burau. Tupi dino ataupun ketupung dino kisat do burau. Oke. Burau warna kelabu, warna kelabu. Nanti kamu coba ingat dan kalau sempat kamu catat supaya selepas ini cikgu akan bagi kamu latihan supaya kamu boleh jawab dengan betul sebab cikgu mau 3, sekurang-kurangnya 3 betul. Mesti ngam talu jawapan, mesti ngam. Oke, seterusnya ya, ada pengaruh dia English nih kan warna itu. Ya, memang ada pengaruh warna bahasa Inggris sedikit macam brown tadi itu kan, warna coklat brown ya. Oke, seterusnya kita ada warna perak. Warna perak ataupun silver ya. Kita sebut dia pirok. 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 Oke, contohnya luncing pirok, suduk pirok, sindok pirok. Pirok itu maksudnya perak, berwarna perak ya. Oke, boleh? Coba kamu tengok-tengok, adakah benda ataupun dekat-dekat kamu sana yang warna dia kisat do pirok aro? Oke, seterusnya kita ada warna emas. Warna emas. Macam ini cikgu punya ini. Oke, warna emas. Warna emas, nampakkah? Kita mau yon. Oke, warna emas itu kita sebut ya emas. Warna emas, emas. Oke. Bantok do emas. Kalau kamu ada cincin kan, bantok cincin. Bantok emas, simbong emas, simbong itu anting-anting, simbong emas. Ada simbong emas. Oke, aro simbong emas mo yon. Aro simbong emas mo yon. Oke, simbong emas, bantok emas, cincin emas, anting-anting emas ya. Oke, hai. Hai kepada yang baru masuk. Oke, kepada yang baru masuk, baru menyertai kelas kita pada malam ini. Pada malam ini kita ada kelas yang kita masuk kepada topik. Kita belajar kata adjektif warna dan juga kata adjektif bentuk ya. Warna dan bentuk ya. Ya, bantuk emas. Oh ya, bantuk emas itu gelang dan susulung. Susulung itu cincin. Bantuk. Oke. Oke, kita sudah habis untuk kata adjektif warna. Sekejap sejauh kan? Kita sudah masuk dalam latihan. Jadi, kamu sudah dapatkah tadi Cikgu sudah kasih terangkan jenis-jenis warna ataupun gia adu-adu saat kata adjektif warna tadi ya. Oke, hai Lisa, buayawat ka nako piruba ka nako katamu wete kan.
Hai Marcella, ya kita berjumpa di macam ini sejalan live streaming sejak kan. Habis susah juga kita mau jalan-jalan pun tidak karena suruh sudah sekarang. Paksa kita berkurung lah kan. Ini saja cara kita untuk berinteraksi ataupun bertemu lah. Oke? Okay? Alright. Kita ulang kaji dulu. Dari mula supaya kamu ada yang baru masuk sempat juga dorang tengok. Oke, untuk kata adjektif warna dia adu-adu saat. Yang pertama purak itu putih. Purak putih atau mau purak. Oke, ingat ah. Terus kasih masuk di sini dalam otak. Tup. Nah, kasih lekat terus. Oke, yang kedua itom, moitom, abok moitom. Abok moitom. Sira itom, baju hitam. Itom, moitom itu hitam. Oke, ria, moria. Oke, merah, ria ataupun moria itu merah ya. Silau ataupun mo silau itu adalah kuning ya, kuning. Silau, mo silau, kuning ya. Tomau, mo tomau ataupun tomau kawanan itu merujuk kepada warna biru. Warna biru. Tomau kawanan. Oke, warna biru Oke, macam itu kantong ataupun bag warna biru, kantong kisat do tomau kawanan warna biru. Dan juga tomau ataupun mo tomau daun itu merujuk kepada warna hijau, warna hijau. Tomau daun ya, warna hijau. Oke. Oke, kadada dosongan sirakmu moria-ria gitu. Itu contoh dia moria-ria. Oke, ungu juga sama ungu macam cikgu punya baju ini warna apa ini? Nunung ngosat sirakku. Coba kamu kasih tahu nunung ngosat sirakku. Oke, hai Ban. Sorry cikgu lambat masuk kelas. Lain baga masalah. Indah Pak Baban. Yang penting kau hadir, itu sudah cukup baik itu. Oke? Ya, tadi sudah ungu, kita sudah masuk kepada oren. Oren itu adalah jingga, oren. Senang saja oren. Kami ingat saja itu buah oren. Oren lah itu. Oke? Macam English juga orange dia bilang kan. Nah, tapi kalau dalam gia tatana urin kan. Urin. Sira urin, warna oranye ataupun warna jingga ya. Pandai sudah kamu nih Sira purak. Saat purak sigo, ini sira purak sira purak. Oke, moria ria itu merah jambu. Oke. Baraun coklat ataupun warna coklat, warna perang, coklat. Baraun ataupun brown dia bilang dalam bahasa Inggris. Oke, burau itu untuk kelabu. Ketupung burau. Oke. Burau kelabu. Oke, dan pirok itu untuk perak. Pirok perak. Dan amas itu emas. Oke? Susulung emas, bantuk emas, simbong emas, itu semua emas ya. Oke, cikgu mau tengok kamu boleh dapat ke tidak ini. Cikgu bagi kamu 6. Cikgu mau uji kamu 6 warna ataupun onom saat boleh toy aku mau menjawab menyimbar komuro. Yang penting talu lah paling kurang talu jawabanmu yun simbaranmu yun. Oke, sedia? Yang pertama, kumaiso. Kamu tengok ini warna dia warna apa? Coba. Nunung satino. Malap toy nuwa tandaan do istilah mampamasing doroiton motomau daun o motomau kawanan. Polinus. May ino ni
Untuk setakat ini baru itu yang cara kita mau membezakan tomo daun mau tomo kawanan. Oke? Oke, apa jawaban itu? Hah? Nunung saat ini. Oke? Ria. Moria apple. Hai Denny. Si Denny cakap Moria apple. Yang lain saat Moria, Ria, Joshua, Ria. Oke? Jawaban dia, kalau kamu ada jawab Ria ataupun Moria, betul ya, Ria. Oke? Moria, merah. Oke? Oke. Kedua, yang kedua. Warna apa itu? Nunung sa atin, no? Nunung sa atin, no? Hah? Apa cat itu? Cat apa itu? Yang nomor 2. Tadi kamu sudah cakap yang nomor 1 itu Moria. Kamu sudah cakap Ria. Benar. Ngamino. Kedua, Nuno. Ketupung. Ketupung itu maksudnya topi. Ketupung. Nunung saat ketupung dino. Oke? Burrow. Elis. Si Ban pun jawab burrow juga. Burrow. Burrow nomor 2, burrow. Mo tu grema ka tu cego. Dini, mo itu dia macam imbuhan ya, imbuhan. Oke? Oke, betul. Semua jawab dengan betul. Ngam. Burrow. Oke, nomor 2 burrow. Burrow itu kelabu. Nomor 3. Katalu. Katalu. Nunungo satina. Katalu. Kita sudah jawab tadi. Yang pertama Moria, ngam. Kedua burrow, kelabu, ngam. Katalu, nuno. Katalu, nunungo satino. Ya, Denny, mo itu merujuk pada imbuhan ya. Jadi nomor 3 itu apa? Dudungo. Dudungo apa? Dia punya saat itu. Dudungo. Kalau kami panggilkan di sini pisang itu dudungo. Ataupun punti pun nyebut dia juga lah. Oke? Dudungo silo, dudungo silo ataupun mo silo. Ya, betul. Dudungo nansak. Mo silo. Ada yang jawab mo silo, ada yang jawab silo. Betul, semua. Oke, nomor 4. Kapat. Kapat nuno ngasa tete. Nuno ngasa tino. Nomor 4. Kapat. Apa itu? Dia punya warna susulong itu dia punya cincin itu warna apa? Oke? Ya. Hai juga. Oh, si Ame Pitelim pun ada juga di sini bersama kita. Oke? Naik. Nda pala naik kalau natata kayo menjawab soalan nomor 1 kan. Oke, kalau amas bukan masilo kita jawab amas itu amas. Oke, kalau dalam bahasa Melayu dia emas, tapi kalau dalam tatana dia amas. Susulong amas, cincin amas ya, susulong amas ya. Dan nomor 5. Nomor 5. Itu paling sanang itu. Paling sanang. Nomor 5 apa itu? Kolimo. Kolimo? Nunong sa atin, no? Sira. Tit. Itu miat sira ko yan. Nunong sa sira ko. Miat ite. Warna purak. Benar, warna mau purak. Oke? Saat purak, tisot purak. Tisot purak ataupun sirak purak. Sirak purak.
Mopurak sira dino. Itu contoh dia kalau dia punya ayat baju putih, baju warna putih. Oke, yang terakhir. Yang ini. Nuno ngesat kantong dino. Kantong itu warna apa? Warna apa? Nuno ngesat kantong. Ilayanmu yun do depan. Oke? Warna apa itu? Tadi ramai juga yang menjawab dengan betul. Saat purak untuk baju. Oke. Tomo. Ada otomo. Kalau biasa dia tomo ataupun motomo. Tapi ada satu yang merujuk kepada warna ini. Sebab untuk tomo dan motomo ini dia ada dua warna kan? Dia ada dua warna. Dia berkongsi perkataan, dia punya sebutan warna, tapi kita mau merujuk kepada warna ini, kita perlu tambah satu perkataan lagi. Apa itu? Oke, kita sudah jumpa. Apa ini? Lomen. Oke, Nadia Fung, dia bilang kantung tomau kawanan. Kantung tomau kawanan, ya kita sebut dia kantung tomau kawanan. Tomau kawanan itu merujuk kepada biru. Kawanan itu maksudnya langit, langit, biru langit maksudnya. Oke? Ya, oke. Ngam. Jadi coba kamu kasih marka kamu punya diri sendiri lah, berapa kamu betul. Kalau kamu betul semua 6/6, kamu kasih tambah lah 6/6. 6/6. Kalau kamu betul 6. Kalau kamu dapat 5/6, kamu tambah letaklah 5/6. Kamu punya jawaban. Oke? Alright. Boleh? Bolehkah? Oke, kita akan teruskan dengan mau tengok dulu kamu punya jawaban. Oi, Denny, kau sudah berjaya 5/6 pun kira mencapai objektif sudah yang pertama. So, ada 2 tadi. Oke, untuk warna 3 mesti betul. Dan untuk bentuk pun 3 juga mesti betul ya. Alright, wow. Bagus Emas kena panggil Amas. Ya, betul Denny. Amas, bukan emas ya. Oke, bagus semua. Cikgu bagi kasih E. Kalau dapat 5/6 dan 6/6. 5/6 cikgu kasih E. Siapa yang dapat 6/6? E plus. E tambah. Oke, kita akan teruskan yang kedua. Topik kedua. Yaitu kata adjektif bentuk. Kata adjektif bentuk. Ataupun gia adu-adu mokukuo. Gia adu-adu mokukuo. Mokukuo itu maksudnya bentuk. Mokukuo bentuk. Gia adu-adu mokukuo. Ya. Oke, yang pertama. Bentuk yang pertama. Oke. Bentuk yang pertama bulat. Bulat itu adalah molundu. Molundu. Oke? Molundu bulat ataupun lundu. Biasa dia macam ada satu nama dulu ada si Golundu kan. Golundu itu maksudnya kepala dia bulat betul. Itulah dia akan kasih nama si Golundu. Oke, lundu itu bulat. Contohnya bulat diti molundu. Bulat diti molundu. Bola ini bulat ya. Bola ini bulat. Oke? Yang kedua. Pasagi apat. Oke, pasagi apat itu maksudnya segi 4. Segi 4 ya. Mija diti pasagi apat. Mija diti pasagi apat. Meja ini segi 4 ya. Pasagi apat ya. Oke, pasagi apat. Alright. Tadi kita sudah ada lundu, kita sudah ada molundu untuk bulat dan pasagi apat untuk segi 4. Seterusnya adalah
Pasagi talo. Tadi pasagi apat, ini sekarang pasagi talo. Segitiga. Segitiga maksud dia pasagi talo. Pasagi. Contoh ayatnya, I adik nananda doturok pasagi talo. I adik nananda doturok pasagi talo. Adik membuat corak segi 3 ya. Adik membuat corak segi 3. Pasagi talo. Itu dia punya contoh ayat tadi. Dan seterusnya. Jangan cepat kan. Cikgu mau kejar masa juga benar sebenarnya. Oke? Tapi tidak apa. Kepada yang baru masuk, kepada yang baru bersama kita, ya kita sekarang dalam sesi pembelajaran bagi topik kata adjektif warna dan juga kata adjektif bentuk. Dan sekarang kita sudah masuk kepada kata adjektif bentuk. Oke, bentuk yang seterusnya adalah silinder. Oke, silinder. Ataupun kita sebut dia lunduk gantang. Nah, ini macam first time ini mesti ada yang baru dengar ini bentuk silinder ini, rupa-rupanya lunduk gantang. Lunduk gantang itu adalah silinder. Oke, contoh dia punya ayat. Bangunan Yayasan Sabain miado lunduk gantang. Bangunan Yayasan Sabain miado lunduk gantang. Bangunan Yayasan Sabah itu seperti bentuk silinder. Oke, silinder. Macam siapa mau sebut silinder? Oke, lunduk gantang. Selain daripada bangunan Yayasan Sabah, apa lagi benda lain yang bentuk dia lunduk gantang? Nunu lagi ngaranu bokon lunduk gantang. Oke? Apa lagi? Melunduk ya, melunduk. Kalau bunduk, kalau bunduk tuh lain sudah, bunduk itu sejenis buah ataupun nama tempat. Oke, nama tempat ada juga bunduk. Oke. Kita pergi kepada seterusnya. Bateri triple AAA dia bilang si Denny. Ya, betul tuh Denny. Lunduk gantang itu macam bateri juga, bentuk silinder kan? Oke, seterusnya. Lurus. 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 Lurus itu tulid ataupun motulid. Tulid ataupun motulid. Seperti yang kamu lihat di dalam gambar. Kamu nampak ini gambar. Totaun borunti dino motulid om magawad. Totaun borunti dino motulid om magawad. Motulid itu lurus, magawad itu panjang ya. Kayu beroti itu lurus dan panjang ya. Oke. Tulid, betulid itu lurus ya. Seterusnya, tadi lurus sekarang bingkuk. Sekarang bingkuk. Bingkuk itu apa? Lingkuk. Lingkuk, apa benda yang lingkuk? Kita tengok contoh dia dalam gambar ini. Lingkuk, pinadang lingkuk. Lingkuk mantai pinadang dino. Ada yang baru terjumpa kan? Baru nampak ini pedang, oke? Pedang itu bengkok pula. Dia ingatkan mungkin selama ini pedang itu lurus, oke? Jadi dia punya contoh ayat. Lingkuk mantai pinadang dino. Lingkuk mantai pinadang dino. Pedang itu bengkok pula. Lingkuk bengkok. Ya, ada yang baru tahu. Jadi malam ini memang kita akan belajar sesuatu yang baru juga. Sebab cikgu pun baru belajar ini. Habis sebelum cikgu ajar kamu, cikgu tanya dulu kepada yang lebih pakar, apa nama bentuk-bentuk ini di dalam bahasa Tatana, Gia Tatana. Jadi memang kita sama-sama belajar nih. Cikgu belajar, kamu pun belajar juga kan? Oke, seterusnya. Bujur. Bentuk bujur. Bentuk bujur, tapi macam kalau muka cikgu nih bujur kan ya. Macam pesagi bawa muka cikgu kan. Oke, bujur itu maksud dia lundu antalo. Ini pun baru kamu cikgu pun baru tahu ini lundu antalo.
Lundu antalu itu maksud dia bujur. Oke? Kamu ingat saja antalu itu maksud dia telur. Oke, telur antalu itu telur. Jadi kamu ingat saja kalau bentuk itu telur kan bujur, bentuk dia bujur. Oke? Contoh ayatnya Dabas nisio molundu miado lundu antalu. Dabas nisio melundu miado lundu antalu. Mukanya berbentuk bujur. Mukanya berbentuk bujur ya. Lundu antalu. Cikgu rasa ramai sini yang baru tahu ini bentuk bujur itu adalah lundu antalu kan? Benar Paika? Oke? Ya bilang. Karena paksa Oke. Seterusnya kembung. Kembung. Ini pun cikgu ada cikgu mesti mau tahu ini. Betulkah ini kembung? Sesuaikah perkataan kembung ini? Poin bubud. Oke, poin bubud. Maksud dia poin bubud. Poin bubud ataupun poin ngabu. Poin ngabu, ya. Oke. Deni, perkataan satu maksudkah cikgu lundu antalu? Ya, lundu antalu itu maksud dia dia dipisahkan dua perkataan, tetapi maksud dia satu, yaitu bujur. Oke? Tetapi kalau dia dia dipisahkan, ini satu perkataan ada maksud lain, satu perkataan ini ada maksud lain. Oke? Antalu itu tadi maksudnya telur ya. Lundu itu maksudnya bulat. Jadi kalau lundu antalu maksudnya bujur ya. Oke, kita teruskan. Kembung itu adalah poin bubud ataupun poin ngabu. Contohnya ayat di sini. Sinampui nisio kalabutan sampai poin bubud. Sinampui nisio kalabutan sampai poin bubud. Dia meniup belon sehingga kembung. Cikgu selalu dengar ini ada satu lagu Tatana lagu dulu dia bilang kan, kalabutan di pantai ulu kandawai. Jadi kalabutan ini apa ini kalabutan? Rupa-rupanya kalabutan ini belon, ya, belon ataupun buih kali kan. Jadi belon itu kalabutan. Jadi sampai poin bubud, sampai kembung ya. Kembung. Oke? Kembung bukan kembang. Biasa kita dengar kembang, tapi bila cikgu cek balik maksud kembung dan kembang ini sebenarnya dia tidak sama. Kembang itu merujuk kepada bunga yang berkembang. Oke, kalau kembung sesuatu benda yang ada isi semada udara ataupun ada isi air. Itu ada kita sebut ya kembung. Jadi yang paling sesuai adalah kembung. Kita sebut ya poin bubud. Poin bubud. Oke, boleh paham? Pandai-pandai ini semua murid-murid pada malam ini spotting lagi semua memberikan respon yang sangat baik. Kamu memang terbaik lah. Oke, seterusnya kampis. Tadi sudah kembung, ini kampis yang keluar angin. Ya, kampis itu kempis keluar angin daripada sesuatu benda itu. Kampis bulak dino. Oke, bola itu kempis. Bola itu sudah kempis ya. Bola itu kempis. Kampis sedang sejakan, dia hampir sama dengan bahasa Melayu kempis. Jadi kita sebut ya kampis ya. Alright. Lain ko paing kambang kon Marcella. Bukan poin kambang, dia poin bubud. Oke, kalau kambang tuh macam itu ada satu kerupuk kan, kalau kamu mau goreng itu kerupuk kan, bila kamu sudah goreng dia kambang kan, kinumambang. Nah, itu maksudnya kambang, kinumambang. Itu kembang. Tapi kalau untuk kembung, poin bubud ya. Ada isi sesuatu, ada isi udara ataupun air dalam sesuatu benda. Oke,
Kampis sudah. Sekarang kita pergi kepada ini mungkin ada yang baru dengar. Leper. Pipi, bukan pipi. Bukan ini ya, bukan ini. Pipi. Pipi. Pipi ya. Leper, pipi. Jadi dia punya leper. Selain daripada kamu nampak di sana bulan kan? Selain pada bulan, gasing, contoh dia yang pipi ya. Pipi. Bentuk leper. Dia punya ayat. Ilayan noyo bulan miado pipi. Tapi sebenarnya sio melunduk. Maksud dia bentuk bulan kelihatan leper, tapi sebenarnya bulat. Ilayan noyo bulan miado pipi, tapi sebenarnya sio melunduk. Oke? Itu maksud dia pipi ataupun leper ya, leper. Oke. Bagus juga. Jadi kita saling memperkayakan kita punya pengetahuan pada malam ini. Ada yang sudah sedia tahu, aku tahu bahwa itu bulat itu melunduk, lunduk, tapi ada bentuk-bentuk lain yang kita baru tahu hari ini, malam ini, oke? Dan seterusnya, ini senang, ini paling selalu. Kamu rajin pergi kan, kasih kumpit, kutin, oke? Kumpit itu maksudnya kemek ya, kasih kemek, ataupun kemek, kumpit. Oke, contoh ayatnya. Sadin kumpit kamalap pedagangon. Ini jangan coba-coba jual lah. Siapa yang kalau ada yang kamu nampak, mungkin ada pekerja tidak ternampak ataupun benda itu sadin terjatuh ke apakah. Terus karena susun, kamu nampak itu kemek, kamu kasih tahu, saya tidak boleh beli ini, atau kasih tahu pekerja dia. Oke? Sadin yang kemek tidak boleh dijual. Sadin kumpit kamalap padagangon. Oke? Padagangon tidak boleh dijual ya. Oke, madalam bahasa tatana merondom diti, tapi mansoy nini na belajar. Kan Lisa sangai ku nini. Miad ngaran gitu. Oke, jadi kumpit dan yang terakhir. Oke, pangayan isyo. Susot. Susot. Ini malam ini selalu kan sigo punya abok ini no susot selalu. Kusut, kusut ataupun kusut ya, susot. Selalu macam terbelit-belit begitu kan, susot ya. Contoh ayat ya. Susot abok no miad ka besudai. Ini selalu orang ada dia bercakap tentang orang lain kan. Susot abok no miad ka besudai. Rambutnya kusut seperti tidak disikat ya. Susot abok no miad ka besudai. Oke, ka besudai itu maksudnya tidak disikat. Oke? Ini selalu macam dalam gambar itu kamu tengok dia punya rambut. Oke, dia punya rambut kusut kan? Maksud dia susot ya, susot. Oke? Ya, oke. Selain daripada rambut, coba kamu bagi tahu Cigo. Apa lagi benda yang lain yang boleh no susot? No susot ini maksudnya terbelit-belit ya. Kayak terbelit-belit apa? Macam rambut ini yang ada bebenang ataupun yang gini punya lah. Apa selain daripada rambut? Apa benda yang lain yang boleh no susot? Oke? No usah nangakan doon sa pambangan kon sigoget. Apa ini nay? Oh, kambong perut. Nah, pahingabuti na Oke, selain daripada abok no susot, apa lagi? Abok susot, apa lagi yang lain? Oke? Sira no susot. Selain pada itu yang terbelit-belit adalah macam hari itu benang, benang ataupun tali no susot. Gantian itu benang, gantian itu benang no susot. Gantian no susot. Oke? Tali
no susot. Oke. Jadi kita sudah sampai mendorong, sudah kita habis sudah tadi sampai situ kita mendorong. Kita dulu lah ulang kaji dulu satu-satu supaya kamu ingat. Yang pertama lunduk melunduk bulat. Oke, lunduk melunduk bulat. Oke, kedua segi 4 ialah pasagi apat. Oke, pasagi apat. Ketiga, pasagi talu segitiga. Pasagi talu segitiga. Kemudian lunduk gantang, silinder, bentuk silinder, lunduk gantang lunduk gantang, lurus tapi dia bulat begini Oke, lunduk gantang. Tulid ataupun matulid itu lurus. Tulid, matulid lurus. Lingkok itu bengkok. Oke, bengkok. Oke, kemudian lundu antalu itu leper. Bujur, sorry. Bujur ya, bujur. Lundu antalu bujur. Oke. Dan kemudian kembung, poin bubud ataupun poin ngabu ya. Poin bubud atau poin ngabu itu adalah kembung. Kemudian kampis ataupun kempis dalam bahasa Melayu. Jadi kita sebut dalam tatana kampis. Oke, bulak kampis contohnya. Oke, bentuk leper, pipi. Oke, na pipi. Leper. Oke, kumpit itu kemek. Kemek. Biasa dia kumpit ini macam besi ataupun apa-apa lah yang boleh kemek. Macam kereta nak kumpit, korita nak kumpit, kutin nak kumpit ya, kumpit kemek ya. Dan yang terakhir adalah susot, no susot ataupun kusut ya, kusut. Ya, habis. Jadi kita sudah habis pergi mendorong. Jadi cikgu mau kasih tengok kamu dulu satu lah. Untuk kasih rehat minda sekejap 2 menit lah, 2 menit. Bagi cikgu 2 menit untuk kamu tengok dulu ini sedikit iklan nah. Mari. Buletin Budaya e-Culture. Info budaya. Mari mengenali etnik Tatana. Etnik Tatana tinggal di daerah Palapenyu dan menetap di beberapa buah kampung seperti Kampung Gundu, Kampung Kayul, Kampung Menunggang, dan beberapa buah kampung lagi. Selain itu, terdapat juga penempatan kecil etnik di Kampung Tias Kecil dan Kampung Tekuli di daerah Bopet. Pada masa kini, Tatana telah tersebar di seluruh negeri Sabah seperti di daerah Membakut, Papar, Kota Kinabalu, Tuaran, Sandakan, dan Tawau disebabkan oleh faktor penghijraan ekonomi. Serumpun pokok rumbia yang terletak di pinggir Sungai Miang, Bopet, yang dikaitkan dengan mitos Sarita Tabub Labi ataupun Sarita Tabub Labi-Labi. Pokok rumbia tersebut ditanam sebagai tanda perjanjian di antara manusia dengan labi-labi gaib yang telah menyelamatkan seorang anak lelaki daripada dibunuh oleh musuh yang berada di seberang sungai. Penduduk kampung terlibat serta keturunannya berjanji tidak akan membunuh atau menganiaya labi-labi. Sekiranya perjanjian tersebut dilanggar, maka dipercayai mereka akan jatuh sakit. Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut, dapatkan buku inventori budaya etnik Sabah etnik Tatana di Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah dengan harga Rm31 sahaja. Teruskan bersama kami di Buletin Budaya e-Culture. Saya Kores bersama mewartabatkan budaya etnik Sabah. Ya, begitulah tadi sedikit buletinnya tentang kita punya etnik juga, etnik Tatana, dan ada cerita yang sangat best juga kan tadi. Cerita sangat best yaitu tentang tabok labi-labi. Sebenarnya kan suku kaum Tatana ini kaya dengan dia punya kisah-kisah ataupun cerita-cerita legenda, cerita-cerita orang dulu-dulu yang sangat
kita mau cari balik ini semua kisah-kisah ini ataupun legenda cerita-cerita ini supaya dia tidak hilang di telan zaman, ya kan? Syuk bah cerita itu, dan nanti kita mau cari lagi lah. Dan seperti yang Cikgu janjikan, kita akan tengok nanti cerita ataupun legenda tentang Manjuri, legenda tentang pokok rumbia, pokok rumbia. Tetapi sebelum itu, Cikgu mau bagi kamu soalan dulu, soalan kuis. Soalan kuis sebelum kita pergi kepada sebelum kita pergi kepada itu cerita lah kan, persembahan khas. Untuk kuis kepada yang baru mengikuti kita punya kelas pada hari ini, kita ada satu kuis, yaitu kuis Kahoot nama dia, untuk mau menguji kamu sama ada kamu dapat ke tidak ini dia punya apa yang Cikgu ajar pada hari ini. Untuk kuis Kahoot ini kita perlu ada satu screen, satu screen, dan juga itu screen untuk kamu tengok soalan. Kamu perlu ada satu handphone ataupun tablet ataupun ada yang lain lah, screen ya. Dan kamu perlu juga ada satu handphone lain untuk menjawab. Tadi satu screen itu untuk kamu tengok soalan dan ini untuk menjawab ya. Perlu ada dua handphone ataupun tablet. Seterusnya kamu perlu masukkan ini link, masukkan link ini, link Kahoot ya, https Kahoot it kejap nol, tolong kasih paste link di dalam komen. Kasih masuk itu link di dalam kamu punya handphone supaya nanti kamu boleh kasih masuk ini dia punya game pin. Nanti akan ada di screen kamu itu game pin, dan juga bila itu ada sudah game pin di display di dalam itu screen, kamu perlu kasih masuk nama di dalam handphone kamu, itu game pin di dalam handphone tadi. Kemudian perlu kasih masuk nama kamu, dan seterusnya kamu punya nama akan ada tersenarai di dalam screen ya. Nanti kamu punya nama sudah keluar, baru kamu boleh dapat join ini quiz. Dan kepada yang belum tidak bersedia untuk join, kamu boleh juga jawab di dalam komen ya, jawab dalam komen. Boleh? Memang sudah ada murid-murid Cikgu yang sebelum ini, memang mereka sudah tahu bagaimana cara untuk menjawab kuis. Baik, Cikgu sekarang akan masuk kepada slide ataupun pergi pada Kahoot. Berikan sedikit masa. Ya, kamu sudah nampak itu dia punya dia punya game pin. Kamu boleh masuk di dalam masukkan itu game pin di dalam kamu punya handphone. Hai. Nanti mau cari itu buku lah, ada bilang si adik Opus ya. Boleh cari buku dia. Itu cerita-cerita ada juga dalam buku. Nanti kalau ada masa Cikgu kasih cerita untuk kamu juga lah kan. Mari masuk, boleh sudah masuk dalam kita punya kuis pada malam ini. Dan malam ini juga kepada yang menyertai kuis, yang join kuis ini akan berpeluang untuk mendapat hadiah reload sebanyak Rp10 bagi tempat yang pertama, dan Rp5 reload bagi tempat kedua dan tempat ketiga. Hadiah disponsor oleh Cikgu Lisa. Jadi untuk kamu ini semua, jadi mari ramai-ramai lagi bagus supaya makin siok, dan barulah abak-abak ini berdebar-debar ya. Masuk semua kamu anak-anak murid
sekalian. Cikgu bagi masa dalam masa 1 menit lagi. 1 menit lagi. Bukan 7 menit lagi ya. 1 menit lagi untuk masuk dalam kuis. Ya? Oke? Tidak apa, bahkan kalau ada terlebih sedikit masa. Oke, juga. Alright. Ya. Nanti selepas sejak kuis, kita akan ada persembahan khas, yaitu yang bertajuk Legenda Manjuri. Ya, selepas ini kita akan ada persembahan khas. Tapi kita mau kasih habis dulu ini kuis supaya kita boleh tengok ataupun menyaksikan sama-sama, menonton bersama persembahan khas pada malam ini, cerita tentang asal-usul rumbia, pokok rumbia. Kalau sudah 10 orang pun boleh juga lah. Right, sempat juga si Bororok masuk. Mari kita mulakan bersama. 1, miso, 2, talo. Warna dan bentuk. Soalan pertama, komeso. Apakah warna benda ini? Apakah warna benda ini? Terus kamu jawab kalau sudah jumpa jawaban. Cepat-cepat kamu pergi. Pisit. Ini senang je nih. Senang saja ini. Apa warna itu? Tulisan indah tarang. Nay, harap-harap bekerja sama lah itu lain tempat kau, Nay. Jawaban dia baraun. 11 orang dapat menjawab dengan betul. Kita lihat siapa yang berada di tempat pertama. Sukulat pun betul juga, tapi tidak dalam jawaban. Apa boleh buatlah kan? Bororok nomor 1. Siapa nih? Bahaya nih Bororok ini. Soalan kedua. Pilih gambar yang sesuai bagi perkataan di bawah. Mana satu gambar yang sesuai? Lingkuk. Mana satu lingkuk ini? Nggak dapat baca. Konawati, Nay. Alay, Nay. Aku tolong baca lah, Nay. Pilih gambar yang sesuai bagi perkataan di bawah. Perkataan itu adalah lingkuk. Cari mana satu dia punya gambar. Mana satu jawaban dia? Ombo miso? Tantarang. Mana dia? Jawabannya. Lingkuk. Mana satu yang lingkuknya? Jawaban dia betul. Kokorob. Kokorob itu. Kokorob, lingkuk. Kita tengok siapa yang nomor 1. Nomor 1 huruf E. Apa? Temantanglah huruf E ini selalu di depan kan. Dia sudah naik kok. Bororok nomor 2. Nomor 3 Adrian. Kita lihat soalan ketiga. Kata lo. Pilih jawaban yang sesuai. Pilih jawaban yang sesuai. Mana satu ini? Dia punya jawaban. Bentuk apa ini? Melunduk, lunduk antalu, lunduk gantang, pipi. Mbok miso. Aja. Awas longan. Onjok salah tojok. Jangan salah tekan. Jangan salah pisek. Jangan salah piset.
Pilih jawaban yang sesuai. Awas. Mana dia? Apa ini lundos gantang? Pandai kamu pergi lundos ah? Right, jawaban dia lunduk gantang. Lunduk gantang tuh maksudnya apa? Maksudnya lunduk gantang. Coba kamu kasih tahu cikgu. Hah? Kasih tahu cikgu apa itu lunduk gantang dalam bahasa Melayu? Apa itu? Hah? Silinder. Betul itu, ngambil itu. Lunduk gantang itu silinder. Oke, kita lihat siapa yang berada di tempat pertama. Wow, tidak berubah. Tak berubah ya. Hebat kamu orang. Hebat. Alright. Lunduk gantang itu silinder. Oke, mari kita lihat soalan yang nomor 4. Kapat. Yang manakah tidak benar? Yang manakah tidak benar? Kabanar. Kabanar nombok miso. Mana satu? Yang manakah tidak benar? Tak benar. Manakah tidak benar? Hai, kenapa tidak ada orang menjawab ini? Susah kah? Wow, kamu kena fokus betul-betul ini. Dia punya apa? Habis agak mengelirukan. Mana dia punya jawaban yang tidak benar? Tidak benar. Benar pun. Alright, jadi jawaban dia adalah lundu antalu. Lundu antalu leper. Lundu antalu itu maksud dia apa? Bentuk bujur. Dan leper itu dalam tatanak dia apa? Leper itu apa? Dalam tatanak dia adalah pipi. Oke, pipi ya. Alright. Kalau talu pasagi salah kah? Dia mesti pasagi talu. Dia punya peraturan itu, susunan ayat apa perkataan. Oke, seterusnya nomor 5. Ya. Alright, dudung util. Dudung util nomor 4 toh, naik. Oke. Sandra Florisia pun nomor 5 sudah. Alright, kita pergi kepada soalan nomor 5. Kolimo. Lengkapkan ayat di bawah. Lengkapkan ayat di bawah. Sadin tut kamalap padagangon. Sadin tut kamalap padagangon. Mbok miso simbaron nisyo yang paling ngam. Subak. Dalam komen ini si Jowanjo, si Joy Marius pun jawab kumpit. Pitelim pun amai pitelim pun kumpit. Adi Upus pun kumpit. Nadia pun kumpit. Semua ini dorang jawab kumpit. Tapi kalau dalam kuis perlu menjawab dengan betul dan cepat. Yes, semua betul loh. 12 orang ini. Bagus ini anak cigo ini. Anak-anak murid ini. Ya, itu dia. Masih lagi bertahan semua ini 5 orang ini. Kita lihat soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Oke, cigo pilih yang berdebar-debar nih. Oke, soalan yang terakhir. Nomor 6. Mari kita lihat soalan ke-6. Pilih ayat yang sesuai. Pilih ayat yang sesuai.
Ini kamu kena baca betul-betul soal ayat-ayat ya, dan pilih mana yang paling ngam sama ini gambar. Cikgu diam-diam saja nih supaya kamu boleh menjawab dengan tenang. Dapat kamu menjawab? Satu, habis masa. Ya, jawabannya adalah satu orang saja boleh menjawab dengan betul. Gantian itu adalah benang. Itu tadi gambarnya benang. Benang itu, benang. Habis dia halus kan, jadi dia benang lah kita panggil dia. Kalau dia besar sedikit baru kita panggil dia gakut. Alright, gantian. Susat mantai gantian dite, oke? Okay? Warna dan bentuk, mari kita lihat yang tempat ketiga, Adrian. Tempat kedua, Boruruk. Dan tempat pertama, itu dia adalah si E. Siapa nih E ya? Misteri betul loh. Dan nomor 4, Dudungu Util. Dan nomor 5, siapa itu tadi? Itu baca, anda sempat baca. Oke, tahniah kepada si E dan juga kepada Boruruk. Dan tempat ketiga, Adrian. Kepada mereka ini semua tahniah, dan kepada yang terkecewa apa boleh buat, nanti boleh coba lagi. Kamu memang semua hebat-hebat dan sangat mantap lah, kamu kan paling monsoy lah kau. Ya. Ya, demikianlah kepada semua peserta yang menjawab kuis. Cikgu ucapkan kamu memang sangat hebat lah, sangat hebat. Cikgu harap kamu dapat menjawab lebih daripada 3. Coba kamu bagi tahu cikgu, berapa yang kamu dapat jawab tadi? Semua kah? Ada 2 kah? 3 kah? Ada 4 kah? Per 6? 6 per 6 kah? Semua boleh jawab kah? Coba kamu kasih komen-komen dulu. Berapa dia punya, kamu punya jawaban tadi? 3 per 6 toy, 4 per 6 toy, 5 per 6 toy. Lala. Tidak apa. Itu sebenarnya cuma cobaan, dan bilang Piramli. Harap-harap kamu enjoy lah kan itu kuis tadi. Jadi kepada yang menang tadi, kepada si E, si Boruruk, dan juga Adrian, jangan lupa tuntut kamu punya hadiah ya. Kepada yang belum berjaya, kamu coba lagi pada minggu depan. Pada hari Ahad ini yang seterusnya. Sebab hari Ahad ini kita ada kelas lagi bagi topik yang lain lagi lah. Oke? Ya, cikgu tengok dulu kamu punya komen-komen nih. 5 per 6, 5 per 6, 6 per 6, 4 per 6, 5 per 6, 5 per 6, 4 per 6. Kamu memang terbaik lah. Monsoy, paling monsoy. Semua boleh menjawab. Cikgu sangat berpuas hati lah pada malam ini. Kamu menjawab, berjaya mencapai objektif pengajaran yang cikgu harapkan. Terharu. Oke, dan tanpa membuang masa lagi, yang kita tunggu-tunggu, persembahan khas daripada kumpulan Limbai Karamayan ya, daripada kumpulan Limbai Karamayan, yaitu sebuah kisah legenda, yaitu legenda Manjuri ya, legenda Manjuri. Sebenarnya kan ini persembahan khas ini sebenarnya telah dibawakan semasa Rapau Keamatan Peringkat Negeri Sabah
pada tahun 2019 yang lalu. Jadi kumpulan Limbay Karamaian ini telah diminta untuk membuat sebuah persembahan khas bagi rapor keamatan tersebutlah. Yang mana rapor keamatan itu sebenarnya adalah persembahan kebudayaan yang dipertandingkan daripada etnik-etnik daripada seluruh Sabah. Okay? Jadi selepas ini kita akan saksikan persembahan ini, dan sebelum cikgu mengakhiri, sebab selepas sejak persembahan ini kita akan terus berundur, kayak terus habis lah kan. Sebelum itu cikgu mau mengucapkan terima kasih Kotoloadan, Mongoy Dakau semua, sebab sentiasa bersama dengan cikgu dari mula sampai sekarang, dan kamu panggil juga kepada yang lain-lain itu supaya dapat bersama-sama tengok kita punya kelas lagi pada masa akan datang. Dan terima kasih juga kepada Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS karena menganjurkan program e-culture ini, dan juga dengan kerjasama Persatuan Kebudayaan Tatanak Sabah STCA, yang tempat saya selalu mohon bantuan ataupun rujukan bagi menyampaikan sesi pengajaran cikgu semasa kelas. Dan terima kasihlah. Dan jangan lupa juga selain daripada saya, ada juga duta-duta yang lain yang bersama-sama mengangkat martabat etnik suku kaum mereka masing-masing. Sama ada duta ini, duta sosial media, dan juga duta bahasa. Semuanya mereka kami bersama-sama menggerakkan yang mana ini adalah program e-culture yang sesuai dengan norma baharu kita, supaya kita dapat meneruskan memartabatkan budaya. Jadi selamat ber-PKP kepada semua, jaga diri dimanapun Anda berada, kita stay safe, stay home. Okay? Terima kasih semua, kabansayan merondom, Mongoy Dakau semua. Terima kasih Kotoloadan. Mari kita saksikan bersama persembahan daripada kumpulan Limbay Karamaian Kampung Kalampun yang bertajuk Legenda Manjuri. Selamat malam, kabansayan merondom.